Ada istilah yang namanya pamali. Sesuatu yang kalau lo langgar, lo bakal dapat ganjarannya. Ya. Hari ini gue mau ajak kalian buat nyeritain pengalaman orang-orang yang langgar pamali, supaya kita tahu apa akibatnya kalau kita sampai berani-beraninya melanggar pamali. Ini cerita dialamin langsung sama temen gue. Oke. Bahkan kejadian ini tuh belum lama, sekitar 2 tahunan lalu lah. Nah, kejadiannya dia alamin setelah dia nguburin kerabat terdekatnya. Jadi temen gue namanya Ilham. Dia deket banget sama omnya. Omnya tuh bisa dibilang jadi sosok pengganti ayahnya lah, karena ayahnya udah meninggal. Oke. Nah, karena dia dekat banget sama omnya ini, jadi apapun yang dia alamin, dia selalu cerita ke omnya. Sampai ada kejadian yang bener-bener membuat temen gue ini terpukul banget, yaitu kejadian 2 tahun lalu pas omnya meninggal. Kejadian itu tuh membuat dia ngerasa kalau misalnya dia jadi nggak punya siapa-siapa gitu loh di kehidupannya. Sampai pada akhirnya pas temen gue si Ilham ini ikut nguburin omnya di Menteng Pulo, kalau nggak salah gue kuburannya, dia sampai turun ke bawah buat nguburin omnya gitu loh, masuk ke liang lahatnya gitu. Iya. Setelah dari kuburan pun dia tuh di jalan berdua sama nyokapnya nggak berhenti nangis gitu loh. Iya. Saking dia sedihnya omnya meninggal. Nah, sesampainya di rumah, dia tuh tinggal berdua sama nyokapnya doang, by the way. Setelah sampai rumah, nyokapnya tuh langsung ngingetin buat jangan lupa mandi, karena lo tahu kan banyak orang yang bilang pamali banget kalau misalnya lo abis dari kuburan, apalagi nguburin orang, terus nyampe rumah lo nggak langsung mandi. Iya. Ya, gue udah denger sih. Nah, nyokapnya ngingetin lah, ngingetin Ilham buat mandi. Nah, karena Ilham itu bener-bener masih sedih banget perasaannya, jadi tuh dia langsung pengen masuk ke kamar dan nggak dengerin kata nyokapnya gitu loh. Nah, pas nyokapnya ngomong, dia cuman iya mah, tutup langsung tuh pintunya. Jadi dia udah nggak mandi tuh setelah dia dari kuburan. Di kamar tuh dia cuman ngurung diri aja. Disuruh makan sama nyokapnya dia nggak mau, disuruh mandi sama nyokapnya dia nggak mau. Nah, sampai akhirnya sekitar jam setengah 10, jam 10-an, si Ilham nih ketiduran lah. Nah, waktu dia tidur itu, dia mimpi ada di liang lahat bareng sama omnya yang dikuburin tadi. Tadi siang ini. Iya. Dia dikuburin bareng sama omnya di satu liang lahat yang sama. Omnya udah meninggal, tapi dianya masih bangun. Dia nggak bisa kemana-mana di dalam liang lahat itu. Nah, dia ngeliat dengan jelas banget omnya itu udah dibungkus sama kain kafan, dan di dalam kuburan itu omnya mukanya udah hancur berantakan, omnya berdarah-darah, dan di seluruh mukanya omnya tuh dibelatungin. Oke. Di mimpi itu juga Ilham ngeliat omnya merintih kesakitan. Kayak ibaratnya di mimpi itu tuh dia ngeliat omnya kayak dapet siksa kubur gitu loh. Nah, karena di mimpi itu bener-bener dia kayak kaget banget, dia kebangun lah langsung. Iya. Nah, pas dia kebangun, ya dia bener-bener takut. Dia di kasur tuh diem aja, dan dia keinget omongan nyokapnya. Kayak dia mikir, iya kali ya, apa karena gua habis dari kuburan gua nggak mandi. Makanya dia langsung kayak throwback ke belakang gitu loh, alasan kenapa dia mimpi kayak gini dengan omongan nyokapnya yang tadi. Iya. Nah, karena dia masih panik,
dia nggak langsung mandi tuh. Dia nenangin diri dia dulu, dia tiduran lagi, dan pas dia lagi merem, dia dengar dengan jelas banget di kasur sebelah kanan dia dengar ada kayak suara cowok minta tolong, merintih minta tolong gitu loh. Dari sebelah dia. Iya, dari kasur sebelah dia. Oke. Dia dengar suaranya, tolong, tolong. Kayak bener-bener orang merintih kesakitan, dan suara tuh jelas banget loh, Chef Bi, di sebelah kuping kanan dia. Nah, pas dia nengok ke kanan, ternyata yang dia lihat adalah ada pocong tiduran di sebelah dia dengan mukanya hancur berantakan, berdarah-darah, dan sekujur badannya itu dibelatungin. Dan pocongnya itu adalah pocong omnya. Si omnya sendiri itu. Si omnya sendiri itu. Bangsat. Lo bayangin deh. Ya mungkin bener kali sama orang-orang bilang, Pak Mali kalau misalnya lo habis dari kuburan Nggak mandi. Jadi ya jelas akibatnya. Lo akan diikutin sama penunggu-penunggu kuburan yang udah lo datengin itu. Dan bener juga kan, setelah Ilham nggak mandi, dia diikutin sama sosok omnya yang persis banget dia lihat kayak di mimpi itu. Moibi, Ya, kalian pasti pernah ngerasain kan rasanya kelaparan di tengah-tengah perjalanan tapi malam-malam. Iya. Rasanya tuh kalau emang udah lapar banget, pasti setiap ada warung atau tempat makan yang ada di pinggir jalan, pasti kita langsung berhenti kan. Nah, ini sama juga nih, sama apa yang dilakuin dari si pengirim cerita ini. Sebut aja namanya Vicky. Dia cowok ya. Jadi ada satu tengah malam, dia ini baru mau balik ke rumahnya. Tapi di tengah jalan dia tuh kelaparan banget. Makanya pas dia ngeliat ada warung terpal di pinggir jalan, dia langsung mampir nih. Soalnya dari kejauhan juga kelihatan banyak yang makan di sana. Tapi kalian tahu nggak, warung itu emang rame. Tapi ternyata bukan rame orang, Bi. Warung itu tuh rame setan. Pokoknya di situ Vicky ini sebenarnya dari awal udah ngerasa janggal aja sama warung makan ini. Tapi dia ngehnya banget tuh pas udah masuk warung. Nah, yang bikin janggalnya itu, kata Vicky, keramaian orang yang lagi pada makan tuh makannya kayak nggak pakai alat makan, atau yang minimal kan pakai tangan. Mereka itu makannya kayak beneran hewan gitu loh. Jadi kepalanya langsung turun ke arah makanannya gitu. Terus udah gitu, mereka makannya beneran lahap kayak kesetanan gitu. Sampai makanannya tuh pada jatuh berantakan di atas meja. Nah, udah ngelihat hal aneh kayak gini, Vicky malah nggak cabut dari situ karena dia di rumah sendirian. Pasti nggak ada makanan juga tuh dia mikirnya. Jadi dia di situ malah lanjut buat nyari kursi kosong buat duduk. Sampai akhirnya si Vicky ini manggil penjual warung buat mesen. Nah, persis setelah itu baru semua orang yang ada di situ tuh kayak kaget. Bahkan penjualnya juga kaget. Mereka sepersekian detik tuh cuma kaku, terus pelan-pelan pada nengokin kepalanya ke arah Vicky dengan tatapan tajam kosong gitu. Di sini Vicky bingung kenapa dia diliatin terus. Terus katanya abis dipanggil-panggil tuh si penjualnya nggak nyamperin dia buat ngasih menu atau nanya mau mesen apa. Rasanya tuh janggal. Akhirnya dia tuh pelan-pelan berdiri gitu mau cabut. Tapi tiba-tiba si penjual warungnya ini langsung lari ke depan meja Vicky, langsung naruh mangkok makanan sama gelas minum gitu di atas meja. Tapi kayak agak ngegebrek gitu naruhnya. Terus semua orang yang tadi yang lagi pada makan itu kayak langsung ngeliatin Vicky, terus ngerubungin Vicky. Nah, di sini Vicky coba ngegambarin makanannya dulu ya, Bi. Intinya dia tuh nggak dapet nasi, dia cuma dapat semangkok makanan berkuah kayak rawon. Kuahnya warnanya coklat, terus di dalamnya ada beberapa daging-daging kecil kayak daging ayam, sama ada beberapa dedaunan masuk. Terus buat minumannya itu cuma gelas kecil warnanya merah kehitaman pekat. Vicky di situ sebenarnya udah kayak nolak secara halus sambil mulai jalan mundur buat cabut. Tapi ternyata dia ini beneran dikerubungin dari depan, samping, bahkan belakang dia juga. Jadi kayak ditutupin gitu jalannya. Akhirnya di situ mau nggak ada pilihan lain selain dia harus makan.
Tapi baru juga beberapa suapan, rasanya tuh bener-bener campur aduk gitu, gak enak sama sekali. Kuahnya kayak air comberan, terus bau amis darah, sama dagingnya masih alot gak matang. Karena di sini dia takut muntah, Vicky langsung ngambil minumannya tuh buat diminum. Dan ternyata rasa minumannya itu darah busuk. Tapi ya orang-orang di sekeliling dia tuh cuma senyum lebar sambil ngangguk-ngangguk aja setiap ngeliat Vicky makan, kayak pada seneng gitu. Udah nih si Vicky udah gak berani lagi buat ngelanjutin makanannya. Yang penting dia udah nyoba beberapa suap. Abis itu dia langsung naruh duit, dia bilang makasih, terus langsung cabut lah buru-buru. Dan pas Vicky naik motor lagi ninggalin warungnya, pas Vicky ngeliat ke spion, warung tadi tuh masih ada, cuma jadi kayak terpal gitu aja, bener-bener kosong, gelap, terus kayak udah gak keurus. Untungnya dia bisa sampai ke komplek rumahnya. Dan pas lagi ngelewatin masjid komplek, dia ketemu sama Pak Pendi, marbot masjid di sana. Vicky di situ langsung manggil tuh, "Assalamualaikum Pak Pendi." Di situ Pak Pendi tuh kaget terus langsung ngejawab si Vicky. Tapi sepanjang perjalanan setelahnya, gak tahu kenapa si Pak Pendi ini tuh kayak ngeliatin Vicky bengong sambil kayak baca-baca doa gitu. Udah tuh Vicky sampai rumah, walaupun tadi dia makan beberapa suap, tapi kan rasanya mual gak enak gitu kan. Si Vicky ini beneran langsung lari ke kamar mandi terus muntah. Semua makanan barusan tuh bener-bener keluar semua. Bahkan beberapa daging yang tadi udah dikunyah hancur, tiba-tiba pas dimuntahin, masa bentukannya balik utuh lagi. Aneh anjing. Terus cairan minuman tadi yang pas keluar juga kayak membeku kenyal gitu, kayak darah yang dimasak gitu jatuhnya. Pas Vicky udah bebersih dan mau balik ke kamar, dia kaget nih, tiba-tiba pintu depan rumahnya tuh kebuka. Padahal dia inget banget tuh, tadi pas nyampe udah dikunci rapet. Dan bersamaan sama itu, tiba-tiba ada suara barang-barang jatuh dari lantai 2. Di situ Vicky langsung ngeliat ke arah tangga lantai 2. Takutnya ada maling masuk tuh. Dia mikirnya di situ kayak gitu. Dan pas dia ngeliat ke tangga, emang beneran kayak ada orang gitu yang ngintip dari atas. Terus langsung narik badannya buat ke atas. Tapi sosoknya di sini jujur si Vicky ini nggak kelihatan jelas. Soalnya rumah Vicky tuh kalau malam kan dimatiin semua tuh lampunya jadi gelap. Jadi yang dia bisa lihat tuh di situ cuma ada bayangan kepala orang gitu aja. Akhirnya di situ Vicky langsung buru-buru ngunci pintu rumahnya, terus lari ngejar sosok barusan ke lantai 2 rumahnya. Dan sama Muhibi, lantai 2 tuh full lampunya juga mati. Jadi di tengah gelap, sosok bayangan hitam ini tuh udah berdiri gitu aja di ujung lorong. Sosok ini bahkan gak cuma berdiri, sesekali dia tuh kayak ngelambain tangannya ke Vicky, terus sambil senyum lebar, kelihatan putih gitu giginya. Nah tapi setiap Vicky buru-buru lari buat nyalain lampu, sosok ini tuh kayak takut, terus lari masuk ke ruangan lain yang masih gelap. Gitu-gitu aja pokoknya. Jadi misalnya Vicky ini lanjut lari ke kamar atau ke ruangan yang tadi dimasukin sosok itu. Pas mau nyalain lampunya, sosok ini langsung pindah lagi lari nembus ke tembok ke ruangan sebelahnya. Dan pas lantai 2 full lampunya dinyalain sama Vicky, sosok barusan tuh baru beneran hilang. Gak tau lah kemana. Berarti sosok barusan tuh bukan maling kan? Itu berarti ya sosok setan. Nah si Vicky ini tuh sebenarnya dasarnya gak seberani itu orangnya. Jadi pas dia tahu kalau ada setan di rumahnya dia, detik itu juga dia tuh pengen buru-buru keluar rumah aja. Kemana aja yang penting rame. Kayak di pos ronda gitulah dia mikirnya. Dan di setiap ruangan yang dia lewatin ini, akhirnya juga lampunya dia nyalain lah satu-satu. Sampai akhirnya dia nyampe di ruang tamunya tadi. Kebetulan saklar lampunya tuh ada di ujung dekat pintu depan. Vicky buru-buru lari kenceng buat kesana sekalian keluar rumah. Tapi baru juga lari masuk ke area ruang tamu, tiba-tiba si Vicky ini jatuh kepental ke lantai. Gara-gara katanya jalan buat dia lari keluar rumah tuh kayak ada yang nutupin. Sosoknya pada gede-gede kayak bayangan hitam gitu, tapi rame ngerubungin ruang tamu. Pas dicoba lagi sama Vicky, juga masih kayak gitu hasilnya. Terus di akhir gerombolan sosok bayangan hitam itu nyengir dengan gigi putihnya sambil bilang gini, "Makanannya kok dibuang lagi, gak sopan." Nah gara-gara omongan barusan si Vicky ini jadi ngeh, kayaknya ini tuh ada hubungannya nih sama warung yang tadi. Warung yang makanannya gak enak sampai bikin Vicky muntah. Vicky di situ cuma teriak terus jalan pelan-pelan ngelewatin desakan-desakan sosok di ruang tamunya ini. Dan pas banget ngebuka pintu rumahnya, tiba-tiba di depannya persis udah ada Pak Pendi berdiri sambil kayak lagi baca-baca doa gitu, Bi. Di sini Vicky nggak tahu apa yang coba dibaca sama Pak Pendi. Tapi intinya setelah itu, sosok-sosok yang barusan ada di belakang Vicky di dalam ruang tamunya itu tuh langsung hilang.
Dan di situ Pak Pendi tuh cuma bilang ke Vicky, sebaiknya Vicky segera sholat dan doa supaya Allah memberikan petunjuk tentang apa yang Vicky nggak tahu. Yuk sekalian ke masjid buat sholat subuh biar sekalian tenang. Setelah itu Bapak kasih tahu lagi. Vicky di situ nggak ngerti banget nih maksudnya dari Pak Pendi itu apa. Tapi ya udahlah, karena omongannya juga benar, dia ikutin lah Pak Pendi ke masjid. Nah singkat cerita, setelah dia sholat di masjid, Vicky ini diajak ngobrol sama dikasih tahu sama Pak Pendi. Ternyata katanya warung makan yang disamperin Vicky sebelumnya itu kemungkinan emang sengaja dibangun buat kebutuhan pesugihan. Jadi sebenarnya emang warung itu tuh nggak ada. Jadi siapapun yang ngeliat warungnya terus mampir dan nelen makanannya bisa jadi tumbal pesugihan. Anjing. Oh shit. Pak Pendi bisa ngomong gitu soalnya katanya beberapa jam lalu pas dia ketemu si Vicky, terus kelihatan kaget gitu. Karena Pak Pendi ini ngeliat Vicky kayak diikutin banyak banget bayangan hitam dari segala ukuran di belakangnya dia. Nah karena di sini Vicky nggak terlalu percaya sama Pak Pendi, akhirnya dia tuh diajak buat nyamperin warung itu lagi. Dan pas sampai di sana, warungnya tuh emang udah berantakan aja. Terus tiba-tiba si Pak Pendi ini tuh jalan ke arah belakang warung. Kebetulan di sana ada pohon tua dengan tanah bawah bentuknya tuh gundukan-gundukan gitu Moibi. Sama Pak Pendi langsung coba dibongkar gitu aja tuh tanahnya. Dan isinya itu adalah bangkai gagak Moibi. Itu tuh daging yang coba disuguhin sama warung ini. Daging yang sengaja dipakai katanya buat narik perhatian orang-orang yang lagi kelaparan atau gak fokus di jalan tengah malam. Jadi yang sempat dikunyah sama Vicky kemarin tuh ya daging gagak ini. Gila sih anjing. Tapi apa Vicky sebenarnya tuh indigo ya? Soalnya masa tiba-tiba dia bisa ngelihat warung yang harusnya nggak bisa dilihat kasat mata gitu kan? Nah tapi kayaknya tujuannya si warung ini itu kan narik perhatian orang-orang yang gak fokus atau lagi kelaparan tengah malam kan. Mungkin ya karena si Vicky lagi kelaparan banget dan dia gak fokus, jadi dia bisa ngeliat itu Muy. Tapi wah hancur banget sih. Dari kejadian pertama waktu dia pertama kali masuk ke dalam warung itu, ngebayangin untuk pas lu mau makan terus dikerubutin sama orang-orang tuh udah itu udah epic banget sih anjing. Iya bener-bener. Cerita tentang KKN gue ini ada hubungannya sama gunung. Jadi ada satu kelompok KKN nih, ya isinya mahasiswa semua. Itu ada 8 orang. Di tahun 2019 satu kelompok ini tuh dapat KKN di daerah Magetan. Jadi Magetan ini adalah daerah di dekat atau di kaki Gunung Lawu. Si desanya ya. Jadi desanya ada di daerah Magetan dan dia desa ini di bawah kaki Gunung Lawu. Kalau setahu gue ya, si Gunung Lawu ini tuh ada di perbatasan antara Jawa Timur sama Jawa Tengah. Ya, otomatis desanya juga di situ. Cuman kayaknya masuknya ke daerah Jawa Timur. Oke. Nah, desa ini benar-benar dikelilingin bukit gitu. Jadi kayak cuma ada sekitar 60 sampai 70-an keluarga. Jadi cuma segitu tuh rumahnya. Karena mungkin perbukitan juga, jadi ya susah juga medannya. Jadi nggak banyak lah intinya warga di situ. Nah mereka ini udah jalanin KKN lebih dari 1 bulan. Dan total hari mereka KKN tuh hampir 2 bulan, tepatnya 50 hari. Nah setelah lewat sebulan itu ada hari libur Idul Adha. Dan satu kelompok itu yang isinya 8 orang ini, itu tuh ada 2 cowok dan 6 cewek. Pas liburan Idul Adha itu, beberapa dari mereka tuh mutusin buat naik Gunung Lawu. Karena ya hari libur ya udah jalan-jalan lah. Nah yang naik Gunung Lawu ini ada 2 cowok dan 3 cewek. Berarti ada 3 cewek lainnya yang gak ikut kan. Pas di gunung nih, ternyata ada satu cowok yang iseng. Jadi emang dia tipikal anak bandel dan iseng lah. Kita sebut aja namanya Tio ya. Jadi Tio ini gak penakut sama sekali. Makanya dia kayak penasaran gitu. Lu tahu kan kalau misalkan di gunung tuh gak boleh sembarangan. Yang lebih parahnya lagi, Tio tuh iseng sampai kayak gini Dia pipis di satu pohon. Tapi sebelum pipis dia ngomong gini, mau pipis nggak permisi ya. Waduh, kurang ajar kan? Gila banget kan? Dan itu terjadi di antara 2 hari mereka naik gunung ini. Jadi si 5 orang mahasiswa ini pergi naik Gunung Lawu pagi-pagi gitu ya, nginep semalam dan besokannya udah balik lagi ke desa mereka. Gue nggak tahu si Tio ini dia pipis sembarangan tuh di hari pertama atau hari kedua, atau bahkan tiap dia pipis dia ngomong kayak gitu, gue nggak tahu. Tapi intinya ya udah pasti dong, gara-gara kelakuan si Tio ini ada kejadian setelah itu. Ya kan, ada kejadian mistis yang dia bawa. Dan bahkan ternyata
kejadian mistis ini ngaruh ke teman-teman KKN-nya dia. Bahkan sampai ketika 5 orang ini udah turun dari gunung. Jadi setelah pada balik dari Gunung Lawu ini, ya udahlah mereka cerita-cerita sama 3 mahasiswa lainnya gitu kan, yang gak ikutan tadi. Dan by the way, ini mereka di dalam satu rumah ya, dan di satu rumah itu tuh isinya anak-anak KKN ini semua. Jadi nggak ada warga yang nemenin mereka. Bener-bener satu rumah isinya mahasiswa semua. Jadi kayak ya udah mereka bebas aja mau nongkrong-nongkrong sampai malam gitu kan, ngerokok bareng semuanya tuh. Mereka cerita-cerita. Nah tapi ada satu cewek di malam itu yang nggak ikut nongkrong ngobrol tentang si pergunungan ini. Nah kita sebut aja nama ceweknya ini Anita ya. Oke. Di saat teman-temannya lagi nongkrong di depan rumah gitu, si Anita ini malam itu lagi mandi sendirian di kamar mandi. Setelah dia mandi, dia keluar kamar mandi, dia buka pintu. Di depan dia persis itu ada si Tio lagi jongkok. Kaget dong Anita kan, kayak lu ngapain sih yo di sini gitu kan. Di situ Tio tuh dalam posisi jongkok, dia ngadep ke atas, ngelihat mukanya Anita. Terus dari tatapan kosong, Tio ini senyum lebar, terus dia ngomong, mau lihat dong. Marah dong Anita, kayak apaan sih nih, nggak jelas banget nih temen gue. Iya anjir. Ya udah jalan aja tuh, si Anita ini cabut gitu kan. Ya karena mungkin dia juga tahu Tio nih anaknya iseng gitu kan. Cuma nih isengnya kelewatan banget. Udah tuh Anita cabut keluar dari kamar mandi itu, terus dia mau jemur anduknya dia ke bagian depan rumah, yang mana bagian depan rumah itu kan anak-anak lagi pada nongkrong di sana kan. Pas dia mau jemur anduk, dia keluar rumah, dia tuh ngelihat, si Anita ini ngelihat kalau Tio tuh udah ngerokok sambil ngobrol sama anak-anak yang lain. Padahal harusnya nggak ada kan. Iya. Dia padahal ya abis ninggalin Tio di belakang dia kan, yang lagi jongkok itu. Mulai merinding tuh si Anita ini. Tapi dia diem aja karena dia takut. Entah dia beneran halu atau memang dia beneran lihat gitu ya. Ya tetap aja dia merinding, cuman dia nggak berani buat ngomong ke teman-temannya. Takutnya dia dibilang aneh kan sama teman-temannya. Nah kejadian yang kedua Nat, Moy, ini besokannya ada satu cewek lagi, kita sebut aja namanya Bunga ya. Bunga ini sama kayak Anita, dia tuh salah satu dari 3 cewek yang nggak ikut teman-temannya naik Gunung Lawu. Dia ngelihat di sore-sore dari dalam kamar dia tidur nih, dia lagi duduk di atas tempat tidur. Terus dia ngeliat di luar itu ada Tio lewatin depan kamarnya dia. Kayak lewat aja gitu. Karena si Bunga ini lagi gabut, ya udah dia samperin lah si Tio ini biar ada teman ngobrol aja. Mungkin Tio lagi jalan ke arah teman-temannya yang lagi pada ngobrol di mana gitu kan. Ya udah Bunga jalan keluar dari kamar, dia pengen ngikutin Tio, tapi sampai di luar kamar Tio nggak ada, hilang aja. Misalkan Tio lagi jalan ngelewatin kamarnya Bunga tuh dari kiri ke kanan misalkan ya. Berarti Bunga habis keluar kamar ke kanan dong. Nah dia ke kanan tapi nggak ada siapa-siapa, kosong aja gitu. Tiba-tiba dari belakangnya Bunga, dia ngedenger ada suara cowok, yang mana suaranya tuh kayak suaranya si Tio ini. Dari belakang dia denger suaranya tuh ngomong kayak gini, nyari siapa? Bunga nengok ke belakang, ternyata bener Tio. Tapi pas Bunga ngelihat ke bagian bawahnya Tio, ternyata Tio nggak pakai celana Nat, Muy. Dia cewek ngelihat cowok nggak pakai celana takut dong. Iya. Bunga teriak tuh, dia tutup muka gitu kan, teriak, dan semua anak ngedenger si Bunga teriak kayak gini dan langsung nyamperin Bunga lah pasti kan. Pada kebingungan nih, kayak Bunga nih kenapa? Karena di situ ketika orang-orang lagi ngelihat, Bunga tuh sambil masih nutupin mukanya, Bunga tuh histeris teriak-teriak kayak Tio nggak pakai celana, takut, apaan sih yo, apaan? Ya semua anak-anak otomatis keheranan dong dan sambil ngeliat ke arah Tio, kayak maksudnya apa nih? Tapi Tio juga keheranan sendiri karena dia ngerasa lah apaan sih orang gue pakai celana? Iya. Dan ini celana gue nih lagi gue pakai gitu kan. Di depan lu pada semua anak-anak pada kebingungan di situ, nggak tahu harus apa. Tapi di saat kebingungan itu si Anita tuh sempat ngomong kejadian yang dialamin kemarin, ngerasa diisengin Tio dan kayak oh berarti nggak cuma gue nih yang diisengin gitu kan. Tapi kayaknya memang bukan Tio karena ya dia ngeliat juga pas kejadian yang sekarang nih yang sore-sore, ya bukan Tio pelakunya gitu loh. Jadi ada apa nih, mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu apa sebenarnya kejadian. Tapi kenapa jadi Tio mulu yang kena akibatnya ya? Nah itu dia. Karena ya mungkin ya kita mungkin juga udah bisa simpulin kalau misalkan gara-gara si Tio ini Pipis sembarangan itu, Muy. Dan karena mereka mikir ya udah kayaknya ada yang nggak beres nih sama rumah kita. Walaupun di situ teman-temannya juga nggak tahu apa yang udah dilakuin Tio di gunung kemarin kan. Dan ternyata Nat, Muy, kejadian ini tuh terus berlanjut.
setiap hari ada aja kejadian aneh. Yang anak-anak tuh kayak dalam tanda kutip diisengin sama Tio, tapi sebenarnya emang bukan Tio, karena bukan dia pelakunya sebenarnya gitu loh. Iya. Dan valid juga sih, karena setelah kejadian masing-masing anak itu diisengin, Tio emang lagi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dan Tio tuh emang lagi nggak deket di kejadian teman-temannya diisengin itu. Udah tuh, gara-gara udah sering banget tiap hari mereka digangguin di dalam rumah itu, anak-anak mahasiswa ini tuh ngelapor lah ke warga yang ada di sana. Kayak kita harus gimana nih? Kita digangguin mulu di dalam rumah kita. Karena ya mereka digangguin tiap hari gitu loh, sama makhluk yang mereka nggak tahu itu siapa, tapi yang pasti bukan Tio. Iya. Walaupun mereka ngelihatnya ini wujudnya kayak Tio gitu loh. Cuman ternyata Muy, setelah si anak-anak ini ngomong ke warga, warga tuh malah nggak percaya sama omongan mereka. Anak-anak ini tuh dianggap kayak sotoy lah, karena warga tuh mikirnya ya gue orang sini gitu, nggak ada kejadian kayak gitu, nggak ada kejadian yang aneh-aneh di desa ini. Lu pendatang pada ngada-ngada aja gitu loh. Akhirnya sampai hari terakhir Muy, karena kan tadi gue bilang ya, setelah udah lewat sebulan, berarti kan ya sekitar sisa belasan hari mereka di situ, mereka tuh digangguin sampai hari terakhir mereka KKN di situ. Wah. Dan bahkan Tio nih, sampai dia balik ke kosannya yang mana itu di daerah Jawa Tengah deket kampusnya dia. Tio ini masih digangguin sama sosok yang belum tahu nih sebenarnya sosok ini apa dan siapa. Kalau kalian pernah ngalamin perjalanan darat pakai bis malam-malam, itu pasti lo sangat familiar buat denger sama yang namanya isoma. Jadi kalau naik bis malam-malam pasti ada momen isoma gitu, Bi. Nah, tempatnya itu pasti di rest area. Tapi ternyata di luar sana, mampir ke rest area tuh nggak selalu bisa ngasih perasaan istirahat buat kita. Kenapa kayak gitu? Karena gue baca ada satu cerita yang ngirimin para noise pendengar kita. Itu tuh dia pernah ngalamin kejadian horor di salah satu rest area di jalur antar kota Jawa Tengah. Oke. Yang ngalamin ini namanya Diki. Dibilang dia ngalamin ini pas lagi ada urusan urgent keluar kota. Nah, karena dia nggak dapat tiket kereta, makanya dia mutusin buat naik bus tuh malam-malam. Waktu itu tuh dia naik dari terminal kecil, bukan dari terminal gede. Busnya ini pun juga katanya bagus, Nat. Tapi anehnya nggak rame penumpang. Dan dari awal sebelum naik, Diki ini udah ngerasa ada yang aneh. Bukan dari busnya, tapi dari suasananya. Penumpangnya tuh terlalu diem, nggak ada yang ngobrol, nggak ada suara. Bahkan mesin busnya itu pun juga kayak keredam gitu. Karena Diki kebetulan duduk di tengah, jadi dia tuh bisa merhatiin sekeliling. Katanya semua penumpang yang ada di sana tuh cuma diem, duduk, diem, bengong, ngeliatin depan. Ada yang nunduk, tapi nggak ada satupun yang bener-bener kelihatan hidup. Mulai dari detik itu, Diki mulai ngerasa nggak nyaman, tapi ya nggak bisa turun karena kan bisa udah jalan kan. Diki coba buat nenangin diri. Dia mikir, oh mungkin penumpang-penumpang tuh pada capek, atau mungkin Diki sendiri yang overthinking nih gitu. Tapi intinya semakin lama dia duduk, semakin ngerasa aneh rasanya. Penumpang di depan Diki nggak gerak sama sekali, Nat. Dan justru itu yang bikin dari Diki mulai duduk sampai beberapa menit kemudian, posisinya tuh masih sama katanya. Nggak ada tanda-tanda pergerakan sekecil apapun itu. Dan justru yang bikin tambah merinding, dia coba ngalihin pandangannya ke penumpang lain, dan sama aja, sama-sama kayak patung. Nah, pas Diki noleh ke hadapan depan lagi, tiba-tiba yang duduk di depan Diki tuh pelan-pelan nengok untuk pertama kalinya. Gerakannya kaku, nggak natural, dan giliran dia full nengok ke belakang, sekarang gantian Diki yang kaku katanya. Kenapa kayak gitu? Soalnya sosok itu mukanya tuh datar banget, dan matanya tuh kosong, bener-bener kayak kosong bolong gitu. Nah, laju bus tuh makin kenceng, tapi suara mesinnya tuh ngerasa kayak seolah-olah tuh Diki tuh lagi nggak di dalam busnya. Waktu juga kerasa makin cepat, dan tiba-tiba udah mau menuju maghrib. Dia coba lihat keluar jendela, gelap banget. Lampu jalanan juga katanya tuh cuman ada beberapa yang hidup. Nah, nggak tahu kenapa pemandangannya tuh selalu berulang gitu-gitu aja. Kayak jalanan yang dilewatin sama Diki itu tuh kayak berkali-kali dilewatin itu lagi gitu. Diki panik dan dia ngeliat ke arah supirnya, dan ternyata supirnya juga masih fokus nyetir aja gitu. Tapi masih setiap ada jalanan yang gak rata dan bis yang gak stabil, semua penumpang tuh masih antang aja nggak ada respon sama sekali. Untungnya kayak perjalanan-perjalanan bis malam pada umumnya, di sini tuh Diki dapat isoma yang tadi gue bilang di awal.
Habis itu stop di salah satu rest area, lupa juga dijelasin di mana kata si Diki, pokoknya di daerah Jawa Tengah aja. Pas lagi berhenti di rest area, dia tuh langsung buru-buru turun. Di luar sana lebih kerasa normal dan lega kata Diki. Ada lampu terang, ada bangunan kecil, ada beberapa orang lalu lalang juga. Tapi setelah beberapa detik, Diki mulai sadar. Orang-orang yang lagi lalu lalang depan dia, itu tuh aneh, Nat. Katanya Diki ngelihat si orang-orang itu pada sibuk, tapi mukanya kosong semua tatapannya. Jalanan juga saling nabrak satu sama lain gitu. Dan sekalinya Diki batuk ngeluarin suara, tiba-tiba orang yang lagi lalu lalang itu langsung berhenti dan langsung ngelihat ke arah Diki. Tatapannya pun juga tanpa ekspresi gitu. Dan akhirnya Diki mulai gak nyaman lah. Langsung tuh dia buru-buru jalan ke arah toilet. Toilet tuh kelihatan di depan Diki, tapi giliran dia jalan nyamperin si toilet itu kayak gak nyampe-nyampe. Kesannya kayak jalanan tuh kayak memanjang gitu. Semakin dia ngecepetin langkahnya, hal-hal aneh katanya mulai kelihatan. Masa tiba-tiba ada orang berdiri anteng ngadep tembok. Ada juga orang yang duduk hadap-hadapan sambil kayak saling senyum creepy gitu. Ada juga orang yang tiba-tiba lari terus stop persis di depan Diki, terus lari lagi. Pokoknya nggak jelas lah. Dan yang paling ngeganggu, katanya Diki, muka-muka mereka ini itu tuh terlalu pucat, terlalu kosong, dan mulutnya tuh pada nutup. Pas selesai dari toilet nih, udah sampai dari toilet terus selesai gitu ya, Diki langsung nih jalan ke arah parkiran lagi. Tapi pas udah sampai parkiran, busnya tiba-tiba nggak ada, Nat. Padahal si Diki ingat banget busnya itu tuh parkir di titik itu gitu. Tiba-tiba kosong. Pas si Diki tuh keliling rest area buat nyari, jalanan juga katanya kerasa berubah, nggak mirip sama kayak rest area pas dia awal sampai. Orang-orang di sekitar sana juga makin aneh. Hampir semua orang tuh di situ pada nggak punya bayangan. Langkah kakinya tuh gerakannya cepet, tapi nggak ada suaranya. Pas diperhatiin sama Diki, oh ternyata orang-orang yang di sana melayang pada. Wah. Di situ Diki mulai sadar, oh ini bukan tempat biasa nih, kayak gue disasarin sama setan. Diki udah ngerasa mikir kayak gitu aja. Di satu titik dia stop, capek, dia panik, dan disitulah dia malah ngeliat sesuatu yang paling serem katanya. Di tengah parkiran itu, dia ngeliat ada sosok satu nih, tinggi itu, lagi berdiri, badannya nggak utuh kayak hancur habis kecelakaan, dan yang lebih chaos lagi bukan badannya doang, Nat. Mukanya kata tuh kayak digabung sama muka-muka lain. Jadi kayak ada banyak banget muka nempel gitu. Anjir. Pelan-pelan di situ katanya si sosok itu mulutnya kebuka. Dia natap Diki dan pelan-pelan jalan ke arah Diki. Tapi sebelum dia sampai ke arah Diki, Diki tuh langsung hilang kesadaran saking takutnya. Intinya dia kebangun lah, ini gue cepetin aja. Intinya dia kebangun di pagi hari. Pas dia bangun, dia ternyata ada di bangku rest area sendirian. Entah siapa yang pindahin, pokoknya pas dia melek mata, udah ada di bangku rest area dan kelihatan normal semua. Ada orang-orang normal lagi berkegiatan, ada mobil lalu lalang lagi isi bensin, pokoknya kayak di rest area normal lah. Diki akhirnya pas bangun, langsung nanyain tentang bus yang dia naikin di malam hari itu. Ada nih satu orang, ditanyain sama Diki, tuh nggak, Nat? Si orang itu jawabnya kayak gini. Katanya bus yang dinaikin sama Diki dan jurusan ke arah itu tuh udah lama nggak beroperasi karena ada kecelakaan besar di dekat rest area itu. Dan yang dinaikin sama Diki bus itu yang ngalamin kecelakaan itu. Anjir. Katanya yang meninggal semua yang ada di bus itu. Nah, Diki tuh langsung bener-bener lemes detik itu juga, dan dia sadar semalam berarti dia salah naik bus dong. Dan nggak cuman itu, dia mikir kalau misalnya nih dia nggak turun di rest area itu, mungkin bisa jadi ya sampai sekarang dia pasti nggak akan pernah bangun lagi, dan mungkin bisa jadi dia akan stuck di bus itu. Jadi kayak dia tuh dibawa untuk mati juga bareng mereka ya. Iya, mungkin kayak Naik gitu. bus gaib itu anjir. Naik bus gaib anjir, gua nggak kebayang sih. Tadi lu gua masih kebayang muka-mukanya sama itu loh, maksudnya yang Setan-setan nyeluk-nyeluk itu ya. Anjir.